Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah hari ini kita sehat. Semuanya harus sehat karena menyambut pemilu tahun 2024 yang sebentar lagi di depan mata kita. Hari ini mungkin kita sama tahu bahwasanya pemilu sebentar lagi akan dimulai menyambut pesta demokrasi di Indonesia. Nah, hari ini akan kita bincang-bincang di podcast kita pada hari ini bersama dua narasumber muda yang hebat, influencer luar biasa. Nanti kita kenalan sama mereka. Apa sih prestasi mereka? Kenapa mereka bisa diundang di podcast KIP hari ini? Nah, sebelum itu kepada teman-teman pemilih jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe akun YouTube KIP Kota Lhokseumawe untuk mendapatkan informasi sekitar pemilu di Kota Lhokseumawe. Jangan lupa kepada teman-teman pemilih semuanya juga, apabila Anda ingin pindah domisili atau pindah memilih, masih bisa melakukan pengurusan pindah domisili untuk Anda bisa memilih di tempat di mana hari H Anda berada. Untuk selanjutnya kita mulai diskusi ini atau kita mulai dialog ini bersama para narasumber kita yang hadir pada hari ini. Bersama saya host T. Saiful Basri, dan ada di depan kita itu dua narasumber muda. Anak-anak muda Kota Lhokseumawe, para influencer, kemudian luar biasa pokoknya tamu kita pada hari ini. Ya, yang pertama ada Azwar Anas. Azwar Anas ini prestasinya banyak sekali. Banyak sekali. Saya kadang-kadang harus melihat prestasi dia. Pengurus IGI, Ikatan Guru Indonesia Kota Lhokseumawe, kemudian sahabat teknologi Aceh, duta wisata juga. Jadi luar biasa, lengkap. Udah nggak lagi tuh, udah lama. Udah selesai. Yang kedua adalah Rifan kader IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian wartawan muda juga, kemudian penulis juga luar biasa, banyak tulisannya itu di media nasional. Beliau juga sering aktif di siaran. Jadi luar biasa, ini anak muda yang luar biasa yang kita undang hari ini. Fokus kita hari ini itu membicarakan tentang pemilih muda, yang mana pemilih ini sangat dominan, ya, dan sangat aktif pemilih muda dibandingkan dengan pemilih-pemilih kategori lainnya. Kita ke Anas dulu ya, Anas dulu. Siapa gitu dulu? Ya. Dua dulu. Nas, kalau ditanya sama kita Anas kan, untuk apa sih memilih? Apa kita jawab Nas? Kalau ditanya untuk apa memilih, kalau saya lebih prefer jawabannya untuk menentukan masa depan. Masa depan bangsa, ya, atau masa depan kita depan berdua? Sendiri dan bangsa, tentunya. Ya kan? Jadi lebih ke situ sih, karena apa yang kita pilih hari ini itu sangat menentukan prospek kita itu di masa depan. Kita sebagai individu dan tentunya masyarakat lain sebagai sebuah bangsa di Indonesia ya. Itu sih ya. Ya. Jadi berarti itu jawabnya untuk anak muda. Kalau ditanya lagi, nggak ada efeknya, nggak ada dampaknya dengan kehidupan kita. Kayaknya nggak mungkin nggak ada dampaknya. Karena pasti apapun yang kita pilih, pilihan kita hari ini dampaknya sangat besar untuk di masa depannya. Memang mungkin kita lihat kita sebagai satu individu. Paradigma maksudnya sekarang di anak muda itu kan gitu. Mungkin anak mudanya harus diedukasi dulu ya. Kembali ya. Benar. Jadi harus diedukasi dulu tentang pemilu ini, karena kan mungkin masih banyak belum tahu, masih banyak yang apatis ya, bahasa lainnya masih banyak apatis. Jadi kayak memikirkan bahwa pemilu ini nggak penting bagi mereka, padahal dengan jumlah kuota mereka yang sampai 30% ya, 31% di Indonesia itu sangat berpengaruh, hampir lumayan besar, cukup besar jumlahnya. Dan itu berpengaruh besar terhadap penentuan siapa pemimpin bangsa kita ke depan. Jadi anak mudanya itu harus diedukasi lagi, harus banyak dikasih insight-insight yang positif tentang pemilu. Terus harus dibuka wawasannya, jadi biar mereka itu nggak apatis istilahnya, harus peduli itu tentang pemilu. Kalau ditanya gini Nas, saya mau memilih, tapi harus ada yang kasih duit gitu. Itu money politik lagi kan? Ya. Nah, itu bagaimana kita harus mengedukasi mereka itu supaya jangan itu yang dilihat. Ya, itulah
mungkin itu ya tugasnya, salah satu tugas KIP kali ya. Untuk memberikan edukasi tentang pemilu ini kepada anak-anak muda. Tapi personally sebagai seorang guru gitu ya, sebagai orang yang terlibat di pendidikan, saya kayaknya sekolah atau lembaga pendidikan itu juga punya peran tuh hal ini. Jadi kita tahu sekarang misalnya di sekolah itu salah satu aspek yang perlu dikembangkan adalah P5 ya, profil pelajar Pancasila. Nah di sini kita harus menanamkan nilai-nilai edukasi positif ke anak-anak, ke apalagi siswa itu juga bagian dari pemilih ya kan, yang SMA. Jadi mulai dari situ, selain tugasnya KIP, mungkin juga tugas lembaga pendidikan ya, dan penggerak-penggerak pendidikan di Indonesia. Jadi sebenarnya semua kita terlibat gitu untuk memberikan edukasi ke anak-anak muda ini biar mereka terbuka wawasannya bahwa biar paham gitu ya. Ya benar, pemilu itu sesuatu yang penting dan mereka harus concern di situ. Nggak boleh apatis sih istilahnya. Jadi inilah anak muda yang seperti ini yang harus agent of change. Jadi memberikan sebuah informasi penting kepada anak-anak muda itu ya. Rifan, kalau kita bisa melihat kondisi politik kita di Indonesia, terutama kontribusi anak muda di dalam demokrasi ini, apakah ada dampak terhadap kehidupan mereka di masa yang akan datang itu? Mengenai kontribusi anak muda ya ke dalam politik, baik sebagai pemilih ataupun yang dipilih, tentu dengan meningkatnya persentase dari turunnya anak muda dalam ranah politik ini satu capaian positif yang baru ya tentunya, baik itu peningkatannya di pemilihnya ataupun di yang dipilih yang ikut serta dalam mencalonkan diri. Kalau ditanya mengenai punya dampak atau tidaknya, tentu sangat banget gitu akan berdampak, karena tentunya estafet harus diteruskan. Nah, positif atau tidaknya nanti dampak yang hadirkan, ini tergantung dari bekal yang dimiliki oleh setiap anak muda ini. Nah, disitulah edukasi politik itu harus dipraktekkan, harus diterapkan oleh setiap kalangan dengan background atau latar belakang apapun ya. Baik, Rifan. Berarti anak muda itu harus mempraktekkan bagaimana mereka itu berdemokrasi. Salah satunya mereka harus datang ke TPS pada 14 Februari tahun 2024. Ada rencana memilih? Tentu sudah sangat berencana sih tentu. Di Lok Semawe ya, tentu insya Allah di Lok Semawe ya. Azwar Anas? Kalau saya di Aceh Utara. Aceh Utara ya. Aceh Utara, lokasi memilihnya. Terdaftar sebagai pemilih? Pasti kan, kalau saya udah punya pengalaman beberapa kali ya mungkin ya. Jadi bukan hal yang baru. Jadi bukan hal yang baru ya. Ya, jadi terus udah komitmen itu juga bakalan ikut, nggak bakalan golput. Nggak bakalan. Apa pandangan Anda kalau ditanya golput itu apa? Golongan putih. Apakah anak muda sekarang ada nggak paradigma golput itu? Saya sering mendengar kadang-kadang ya, gini anak muda ini, ngapain milih, lebih baik main game sampai tengah malam itu sampai pagi, pas pulang pagi tidur. Habis tidur, besoknya memilih, pas datang ke TPS udah jam 1, udah tutup TPS ya. Ini salah satu pandangan mengenai politik yang tentunya ya sangat menyimpang dan betul-betul bukan kurang tepat, sangat tidak tepat. Tapi itu yang biasa kita dengar dari mulut anak-anak muda itu. Mereka itu kan kalangan-kalangan anak muda sekarang kan lebih asik dengan kehidupan sendirinya gitu. Bodoh amat gitu tentang pemilu ini. Itu gimana kita tanggapi itu? Ini coba saya samakan. Tidak mau memilih berarti menganggap siapapun hasilnya, apapun hasilnya adalah hal yang sama saja. Nah, itu sangat nggak benar sisinya. Karena kenapa? Memilih ini urgent dalam hal apapun dan sangat berpengaruh hasilnya. Walaupun mungkin secara kita personal nggak langsung terasa dalam periode 5 tahun itu mungkin. Gitu. Karena sekarang aja, bagaimana sekarang kondisi Indonesia itu adalah hasil dari pemilu-pemilu yang sudah ada. Gitu. Nah, mungkin gimana kondisi Indonesia beberapa tahun depan adalah hasil dari coblosan kita di 14 Februari nanti. Itu sangat menentukan ya. Sangat menentukan. Kan misal kita samakan.
dalam perjodohan, dalam pernikahan, dalam Islam, yang sebenarnya itu pengaruhnya cuman antara dua keluarga. Itu kita disuruh memilihnya itu sampai ke gimana agamanya, siapa orang tuanya, gimana karakternya. Itu yang sebenarnya pengaruhnya palingan cuma antara dua keluarga. Tapi ini pemimpin, pengaruhnya akan dihadirkan Satu negara. satu negara, ribuan kepala. Wah, Jadi itu kita harus lebih diseriuskan. gimana kita yakinkan mereka? Atau kita pindah ke anak saja? Enggak, kalau Gimana boleh, kita yakinkan kalau mereka? boleh saya mau menambahkan gini gitu. Bahwa anak muda ini wajib memilih gitu. Wajib. Kenapa? Karena anak muda ini adalah mungkin bisa dibilang dalam rentang usia ya. Mereka itu adalah para orang yang cerdas gitu saat ini. Karena kita tahu juga dengan kondisi anak muda kita sekarang Gen Z ya. Gen Z sama milenial ya. Ya benar. Jadi mereka punya pemikiran atau prospek yang berbeda dari orang-orang yang sudah sudah dibilang tua nggak juga. Iya. Maksudnya sudah berusia lanjut gitu. Jadi mereka punya pandangan yang berbeda dengan terhadap kehidupan. Oleh karena itu mereka tentunya memiliki impian pemimpin yang bagaimana yang bisa membuat Indonesia ke depan itu sebagaimana yang mereka pikirkan. Jadi anak muda ini memang harus memilih sebenarnya karena mereka adalah pemilih cerdas. Terus anak muda ini kritis. Jadi mereka kalaupun mau dibayar, disogok itu mereka kritis. Mereka bisa menolak gitu. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mungkin Pemilih rentan ya. ya pemilih rentan yang mungkin sedikit dikasih apa gitu udah goyang gitu ya kan. Kalau anak muda enggak, mereka kritis. Jadi anak muda ini harus memilih, wajib malahan kalau saya. Karena 30% itu sangat besar ya kuotanya. Mereka itu bisa dibilang usia-usia produktif dan cerdas, memiliki kemampuan berpikir yang kritis, bisa menolak intervensi dalam bentuk apapun. Gitu. Nah, kalau ditanya gimana nih caranya membuka wawasan mereka. Nah, sekarang anak muda ini harus sering mengkonsumsi informasi-informasi positif gitu. Kalaupun di sosial media, kita tahu anak-anak muda itu paling produktif di sosial media. Di sosial ya. media. Ya. Baik sebagai pembuat konten maupun orang yang mengkonsumsi konten gitu. Nah, anak muda ini harus mengkonsumsi konten-konten yang positif gitu. Mereka harus mampu membentengi diri dari informasi-informasi hoax misalnya. Nah, salah satu fungsinya mereka harus menjaga diri berarti gitu. Harus punya kemampuan memfilter informasi-informasi. Itu salah satunya. Selain adanya edukasi-edukasi memang yang diselenggarakan boleh oleh KIP atau lembaga-lembaga lain yang dirasa memiliki kewenangan gitu untuk memberikan pandangan positif ke anak-anak muda ini. Karena kita tahu sekarang kalau masa-masa pemilu itu hoax rentan ya, bertebaran di mana-mana. Informasi itu perlu disaring-saring. Benar. Jadi anak muda itu harus memiliki filter informasi yang kuat. Kalau enggak mereka akan goyang. Gitu. Jadi caranya kita harus mengedukasi mereka dengan cara apa? Misalnya dengan cara sosial media, dengan cara datang langsung mereka, itu dengan cara apa yang paling efektif tuh? Ya, kalau saya mungkin ada program khusus ya yang dibuat gitu, boleh oleh KIP gitu atau sosialisasi ya oleh lembaga lain gitu. Mungkin KIP juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu, misalnya di radio gitu, buat semacam talk show atau podcast semacam ini misalnya oleh lembaga-lembaga yang KIP datang ke kampus, misalnya KIP goes to school atau goes to kampus gitu. Jadi ada program-program kayak gitu sih untuk memberikan edukasi tentang pemilu yang sehat dan bersih gitu ke anak-anak muda. Sahabat pemilih dimanapun Anda berada, apabila ingin mendapatkan informasi sekitar edukasi tentang pemilu, misalnya berapa yang harus kita milih, berapa kertas suara yang harus kita pilih, kemudian tanggal berapa, bisa diakses di akun YouTube KIP Kota Luk Semawe. Insyaallah bermanfaat untuk kita, bisa mengedukasikan kita untuk menjadi pemilih yang cerdas. Rifan, kalau kita misalnya jalan-jalan gitu kan, sering gitu kita bisa melihat gitu kan informasi tentang pemilu gitu kan. Apa cocok media untuk memberikan edukasi yang maksimal untuk masyarakat gitu? Di mana letak audiensnya? Di mana letak audiensnya, disitulah media promosi terbaik gitu.
Iya. Misal mungkin target kita adalah Pemilih pemula. usia kalangan pemula. Nah ini Atau rentan, ya ini atau disabilitas. tentunya kita harus riset dulu ini target audiens kita, mereka kumpulnya di mana gitu. Di medsos. Nah berarti kalau emang betul itu mereka ngumpulnya di medsos, nah berarti media untuk mempromosikan mengenai edukasi politik ini ya di medsos gitu. Makanya konten-konten yang mungkin terlihat sepele yang sebenarnya di situ mengandung edukasi politik itu sangat berguna sebenarnya. Tapi mereka cuek, gimana tuh? Cuek. Jadi kan kalau kita datang ke mereka itu siapa tuh orang KIP? Lah, mereka lagi. Udah muak kita dengar. Gimana tuh tanggapan? Gimana? Ini saya coba berargumen ya. Kebetulan ini berkaitan juga dengan latar belakang pendidikan gitu. Iya, memang harus kita tanya sama anak-anak muda lah, karena mereka akan memiliki ide yang sangat bermanfaat ketika nanti semua teman-teman itu mendengar podcast kita gitu. Strategi periklanan agar si audiens ini tetap mau menyaksikan iklan sampai tuntas adalah gimana caranya di iklan situ ada yang dia suka. Ya, jadi di celah-celah yang dia suka itu ada kita sisipkan iklan. Ya. Itu strategi periklanan itu. Nah, mungkin kalau emang memungkinkan ya, hal serupa juga dapat diterapkan dalam mempromosikan atau mengedukasikan mengenai politik gitu. Jadi mungkin dengan konten komedi yang di dalamnya ada disisipkan edukasi politik. Karena kalau konten isinya edukasi politik, mungkin daya tariknya itu nggak ada, mungkin cuma sekian detik langsung skip jadi nggak ada nilai tariknya gitu, daya tariknya. Baik. Teman pemilih dimanapun Anda berada, Komisi Independen Pemilihan Kota Lusmoe atau KIP Kota Lusmoe itu membuat sayembara video sosialisasi kepemiluan dengan tema peran generasi Z atau pemilih pemula dalam meningkatkan literasi digital untuk mendukung dan berpartisipasi pada pemilu tahun 2024. Itu ada beberapa tema, ajakan untuk tidak golput, itu satu. Kedua, edukasi kepemiluan. Ketiga adalah kampanye anti hoax. Jadi syarat dan ketentuan itu bisa diakses di YouTube KIP Kota Lusmoe juga, atau bisa menghubungi panitia gitu ya, di nomor HP 0813 7856 2500. Kemudian 0823 9935 1387 gitu. Ini bisa dilihat nih sayembara kita. Jadi kita itu selalu meyakinkan pemilih agar memang berkontribusi besar dalam pemilu. Itulah yang memang harus kita sama-sama mengedukasi mereka gitu ya. Pak Anas. Ya. Gini Pak Anas. Kalau Pak Anas udah lihat itu kan persentase pemilih pemuda gitu ya. Iya. Ya 31,12% itu ya, sekitar 63.959.783 jiwa itu pemilih pemuda. Jadi kontribusi yang memang diharapkan bisa memberikan dampak yang besar untuk pemilu di Indonesia, terutama pemilu di Kota Lusmoe. Kita mengharapkan pemilu di Kota Lusmoe ini berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, dan semua antusias menyambut pesta demokrasi ini. Pak Anas, apa sikap pemilih pemuda terhadap politik uang? Mewakili anak-anak muda terhadap politik uang atau money politik. Ya, mungkin kita tahu ya bahwa uang itu sesuatu yang menggiurkan, ya kan? Jadi bisa merubah semuanya dengan adanya uang gitu ya kan? Ya. Tapi lagi-lagi kita harus berpikir kritis ya, harus punya pemikiran yang berbeda gitu dalam hal ini. Kalau pemilu bisa dibayar dengan uang, itu sama aja dengan masa depan kita itu juga dihargai dengan sejumlah uang yang dikasih. Katakanlah berapa lah, cuman 100.000 ya misalnya. Untuk 5 tahun, coba dibayangkan
berapa perharinya berarti ya dibayar gitu. Jadi itu lagi anak-anak muda itu harus mampu berpikir jernih gitu, bahwa suara mereka, masa depan mereka itu nggak bisa dibeli dengan uang yang 100.000 itu gitu. Jadi harus mampu memfilter diri lah istilahnya, kayak tadi kita bilang. Jangan pernah menerima apapun gitu. Kalau udah di awalnya salah, itu maka kedepannya akan salah gitu. Jadi jangan pernah membangun apapun dari sesuatu yang salah, karena pasti feedbacknya atau efeknya juga akan salah kalau kita mulai dari sesuatu yang salah. Itu sih dari saya. Intinya anak muda itu harus menolak mentah-mentah. Jangan mau terima 100.000 untuk 5 tahun. Itu 100.000 udah nominal. Harus cerdas ya, anak muda itu harus cerdas ya. Harus cerdas. Jangan tergiur. Istilahnya gini, pemilih pemuda ini kan dari 31% itu kan ada segmen-segmennya gitu kan. Karena dari usia 16 sampai 30 tahun gitu. Benar. Kan ada segmennya itu kan. Jadi segmen pemilih pemuda yang paling banyak berkontribusi dalam pemilu itu segmen yang mana itu, Rifan? Sejauh ini ya belum lihat data spesifiknya. Iya. Dari yang dikabarkan di beberapa media cyber, itu mayoritasnya Gen Z dan Milenial. milenial. Nah, karena ini menurut saya juga ini salah satu kalangan paling sangat menentukan gitu. Sangat berkontribusi ya. Menentukan. Jadi gimana kondisi Indonesia di beberapa tahun ke depan ini sangat menentukan suara dari pemilih-pemilih Gen Z dan milenial. Karena ketika nggak dimanfaatkan kesempatan untuk menentukan kondisi Indonesia di beberapa tahun ke depan, ini kerugian besar sih tentunya gitu. Jadi Anas itu menurut Rifan tuh. Kalau menurut Anas? Ya, saya setuju sama Rifan. Segmen pemilih pemuda yang seperti apa? Mungkin ada pengelompokan menurut Anas gitu? Kayaknya itu udah Gen Z dan Milenial ya. Gen milenial. Jadi mereka sih kayak saya bilang tadi ya, mereka orang-orang yang berpikir kritis, terus melihat perkembangan zaman. Mereka lahir dari teknologi gitu ya kan. Jadi mereka punya kemampuan berbeda gitu dari orang-orang yang sudah lanjut usia misalnya. Jadi mereka harus memanfaatkan momen ini untuk benar-benar menggunakan suara mereka kepada orang yang mereka anggap tepat gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana anak muda ini sekarang itu memiliki kesempatan untuk terjun ke dunia politik gitu kan? Itu bagaimana pandangan dari Rifan? Itu bagus atau memang belum saatnya atau memang gimana ini anak muda yang memang terjun ke politik gitu? Ini seperti kita bilang tadi ya. Ini dengan meningkatnya persentase pemilih muda dan yang dipilih dari kalangan muda juga. Iya. Ini adalah salah satu capaian baru ya bagi Capaian kita. baru kemudian dalam bentuk positif. Ya. Nah, Kemudian kualitas demokrasi juga kita sangat bagus ya. Ya, tentunya dengan meningkatnya ini bagus atau tidaknya nanti setelah pemilihan, ya ini seperti kita bilang tadi juga tergantung nilai ataupun edukasi yang mereka dapatkan sebelum mulai terjun. Nah ini juga sangat berpengaruh tentunya karena ketika mereka akan diberikan amanah berbagai bentuk kebijakan, tentu itu sudah gagasan yang bermain gitu. Tidak lagi sekedar saya muda, saya masih powernya masih semangat sih. Karena bukan cuma semangat dibutuhkan, gagasan yang berkualitas itu jadi hal yang harus kita pertimbangkan juga untuk memilih yang mana gitu. Ya, boleh Anas, tambahin? boleh. Silakan. Jadi kan anak muda yang memiliki kesempatan. Ya, jadi kalau saya memandang ini sebagai suatu hal yang positif. Ya. Jadi kita tahu gitu, anak muda punya segudang pemikiran gitu ya yang berbeda dengan orang-orang sebelumnya. Pernah ada statement, berikan aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia gitu ya. Jadi jadi sebenarnya sekuat itu gitu anak muda. Nah, positifnya dari anak muda itu ada di gagasannya seperti yang disampaikan tadi.
Nah, minusnya kalau yang saya lihat itu di pengalaman ya. Jadi nanti kalau misalnya ada anak muda yang akan terlibat di politik, dia akan terpilih gitu, itu akan sangat banyak ide-ide kreatif dari anak muda. Karena itu akan sesuai dengan konteksnya dia dan konteks negara kita saat ini. Minusnya di mana? Di pengalaman. Pasti akan banyak terjadi trial and error gitu ya. Jadi ada program-program yang dibuat, nanti dicoba error, evaluasi gitu. Itu minusnya. Nah, kalau orang tua, bukan tua ya, apa ya? Orang yang lebih usianya lebih dari anak muda gitu, itu mereka kaya pengalaman. Tapi untuk gagasan, kalau saya pikir mungkin lebih strong di anak muda. Ya, karena anak muda itu hidup di zaman ini dengan Rifan, kecenderungan pemilih pemuda ini apa nih trennya? Tren kecenderungan pemilih pemuda gitu. Jadi misalnya trennya sekarang itu yang paling heboh gitu apa? Game gitu. Itu trennya apa pemilih pemuda itu? Nah, misalnya itu tren yang cocok dijadikan yang paling cenderung untuk pemilih anak muda itu gimana tuh? Tren anak muda. Jenis tren anak muda yang Iya. cocok untuk disusupi edukasi politik. Iya. Mungkin salah satunya itu sih, game Game. dan hiburan. Hiburan ya. Ya. Ya, karena anak muda itu paling suka hiburan ya, Nas ya. ya butuh hiburan. Nah ini salah satu langkah yang tepat sih KIP buat Ya, kompetisi benar. video sosialisasi. Kalau saya Ini salah satunya trennya gitu ya. benar. Tren sekarang itu kan misalnya apa namanya itu? Salah satu aplikasi media sosial yang bisa ada musiknya gitu kan. Itu paling heboh gitu sekarang kan. Kemudian trennya lagi yang paling ini apa namanya? Musik kayak tadi kan. Iya. Nah, Gitu. mungkin ini nanti ya bisa jadi clue yang menang. Mungkin ini bisa jadi cocok video yang dimenangkan nanti, yang dijuarakan nanti adalah yang tren dari anak muda di video itu hadir, dan edukasi politik pun ikut hadir di situ. Itu Benar. bisa jadi Tetap yang tambahan ya. terbaiknya. Ya, kalau saya sih tren anak muda itu sosial media. Sosial media. Benar. Jadi mau dia buat apapun, mau video, mau feed-nya bentuk apapun, misalnya di IG-nya atau gimana, itu tren anak muda sih sekarang. Jadi kalau misalnya mau kita ngomong depan mereka, berkoar-koar, diskusi itu kayaknya agak kurang minatnya. Tapi ketika dikemas dalam sosial media, mungkin daya tariknya lebih besar gitu daripada sekedar sosialisasi gitu ya. Nah, kemudian tadi ada ngobrolnya sosialisasi ya. Sosialisasi ini yang paling disukai anak muda itu kayak mana? Iya, yang ini tadi digital sih sebenarnya. Digital, lebih ke digital Ya, lah. kalau misalnya duduk mendengarkan mungkin kayaknya nggak cocok bagi anak. Bingung ya. Ya benar. Jadi mereka lebih ke atau selain digital kayak ini misalnya buat konten apa, mungkin bisa kasih kayak masalah diskusi gitu ya. Itu sih pokoknya yang membuat mereka aktif. Jangan suruh duduk diam dengar, itu kayak enggak, anak-anak sekarang enggak kayak gitu, Bang. Jadi edukasinya diselip ke hal yang mereka suka. Benar. Sahabat pemilih dimanapun Anda berada, apabila Anda ingin mengetahui Anda terdaftar di dalam DPT atau tidak, silakan cek DPT online ya di Google. Di bawah ini cek DPT online, CEK DPT online. Maka Anda terdaftar di mana, di TPS mana, TPS berapa, semuanya terdaftar Anda. Jadi silakan dicek, bisa diakses di Google, cek DPT online. Jangan lupa sahabat pemilih, agar kita bisa mendapatkan kepastian kita di mana mendapat tempat pemungutan suara. Baik, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, Rifan. Gitu ya. Anda ada rencana memilih itu? Tadi udah jawab ya. Ada rencana gitu ya. Sangat berencana sih. Sangat berencana kan. Kalau ditanya tentang pendidikan demokrasi gitu kan, apakah selama ini anak muda sudah terdidik atau belum gitu? Tentunya sudah sih, terutama dari jenjang MTS atau SMP kita sudah dikenalkan dengan lembaga-lembaga negara mulai dari yudikatif sampai dengan eksekutif dan juga legislatifnya. Jadi semuanya dikenalkan mereka. Walaupun dibalik-balik itu apa yang penting kita kenal ya. Wah, mungkin ya implementasi dalam mengenalnya mungkin dari setiap sekolah itu berbeda. Nah, ini salah satu jadi bukti ya bahwasanya pengenalan mengenai kenegaraan itu ini sangat dilakukan untuk para penerus bangsa gitu. Nah,
cukup atau tidaknya dari bentuk edukasi yang dilakukan, tentunya sangat tidak cukup jika hanya di sekolah. Karena kita juga perlu dengan orang tua ataupun orang dewasa yang mempraktekkan, itu juga jadi salah satu edukasi untuk anak-anak yang mungkin usia masih sekolah. Gitu. Baik, Pak Anas sama juga. Sama kayaknya. Oh, sama selalu kan? Untuk edukasi tentang politik misalnya ya. Pendidikan demokrasi lebih pentingnya. Ya benar. Itu Pendidikan kualitasnya gitu. ya udah diajarkan dari jenjang sekolah gitu. Meskipun maksimal atau tidaknya itu bergantung pribadi orangnya. Iya. Sejauh mana dia mau memperdalam pengetahuan tentang demokrasi ini gitu sih. Tapi secara kasar atau secara rincinya mungkin sudah cukup jadi bekal dia gitu untuk keterlibatan sebagai warga negara. Tapi ketika dia mau berpartisipasi lebih dalam dunia demokrasi ini ya harus belajar lebih lagi. Gitu. Penting nggak pendidikan demokrasi itu? Penting untuk anak sangat muda. penting, sangat penting sih. Rifan, penting nggak untuk anak muda pendidikan? Banget tentunya. Mungkin bahkan jadi salah satu sebab yang sekarang jadi tidak mau berkecimpung dalam demokrasi. Ini mungkin salah satu penyebab adalah kurangnya edukasi mengenai itu. Pendidikan politik atau pendidikan demokrasi ya? Ya benar. Padahal kan negara kita negara demokrasi ya. Iya. Harusnya pendidikan demokrasi ini jadi satu poin penting gitu untuk diutamakan. Jadi penting anak muda, walaupun berbagai macam polemik yang terjadi ya, tapi tidak membuat anak muda ini merasa ragu terhadap pendidikan demokrasi gitu ya. Kemudian Anas, kita kalau melihat kan ada 5 kertas suara nanti di pemilu tahun 2024 gitu ya. Ada rencana di antara satu itu golput gitu. Saya misalnya milihnya DPR RI atau misalnya milihnya DPRA, DPRK, DPD gitu presiden. Misalnya saya nggak mau milih nih satu nih gitu. Ada rencana gitu nggak di pemilih pemuda itu? Enggak, saya nggak akan menyanyiakan kesempatan 5 tahun sekali ini gitu ya kan untuk dibuang gitu-gitu aja lah. Maksudnya ya memang harus dimanfaatkan. Ya, maksudnya gini, maksudnya di antara 5 itu mungkin satunya saya nggak mau milih. Enggak, yang pasti saya akan pilih semua. Tapi so far sampai sekarang ini masih dalam tahap pengenalan gitu, cari-cari informasi. Ini kayaknya visinya lebih sesuai dengan background saya atau gimana gitu ya. Masih dalam proses itu sih. Tapi nggak dipilih semua. Jadi itu Rifan yang perlu kita edukasi masyarakat. Lihat lebih jelasnya profil visi misinya. Apa penting visi misi itu untuk untuk bagi anak muda, tawaran visi misi itu penting nggak? Itulah yang kita bilang tadi dengan gagasan. Apa dari visi misi dia itu apa yang digagaskan? Karena terutama yang tentunya diharapkan oleh masyarakat, gagasan yang dihadirkan adalah solusi dari setiap problem yang sekarang terdapat di masyarakat. Nah, dari gagasan-gagasan yang dihadirkan ini mungkin juga dapat kita kaji lebih lanjut dengan track record dari calon itu sendiri. Penting nggak visi misi menurut Anas? Penting. Kalau saya yang paling penting itu visi misi, kemudian dikaitkan dengan background orang tersebut gitu. Jadi kita itu sih kalau saya lihatnya visi misinya apa, backgroundnya apa, dah gitu aja. Apa pesan untuk pemilih pemuda? Tuh anak muda. Anak muda yang akan memilih gitu kan, pesannya apa? Dari siapa dulu nih? Dari Anas dulu lah. Oke. Kalau saya pesan tuh anak muda jadi pemilih cerdas, punya pilihan sendiri, jangan pernah mendengarkan apapun kata orang, komit dengan apa yang mau dipilih sendiri. Jangan pernah mau money politik atau suap apapun itu, jangan pernah mau. Intinya jadi pemilih cerdas dan harus memilih, nggak boleh golput. Itu pesannya. Rifan, pesannya untuk anak muda? Ini untuk anak muda, pemilih muda. Untuk pemilih muda gitu. Di pemilu kita kali ini, selaku mayoritas ini anak muda, nah kita diberikan kesempatan untuk menentukan kondisi Indonesia di beberapa tahun ke depan. Nah, kesempatan ini nggak digunakan, secara tidak langsung kita tidak memberikan peluang untuk perbaikan Indonesia. Karena kita perbaikan untuk
Indonesia ke depannya diberikan kepada kita sebenarnya. Tapi kita nggak menggunakannya, kita tidak mendukung untuk perbaikan tanah air kita sendiri gitu. Nah, jadi ajakan tentunya untuk teman-teman pemilih muda selaku mayoritas dari pemilih kita di pemilu kita kali ini, ayo itu kita datang ke TPS di 14 Februari nanti dengan bekal yang udah kita dapati dengan riset-riset ringan mungkin dari calon-calon yang akan kita coblos. Coblos diiringi dengan riset ringan mungkin gitu. Ada tambahan pesannya? Mungkin banyak pesannya. Kita kadang-kadang harus memberikan mereka itu pesannya banyak, bekal yang banyak gitu. Mungkin Udah terangkum sih. udah terangkum ya. Ya. Misalnya ini saya nggak mau dengar gitu kan apapun yang mereka katakan gitu. Itu bagaimana cara kita meyakinkan mereka gitu. Rifan ya dulu. Mungkin perlu kita tanya dulu sih, alasan mereka berstatement gitu apa? Kita harus tanya dulu ya. Harus kita tanya dulu, alasan berstatementnya apa? Tapi biasanya yang berstatement gitu, mereka beralasannya dari apa-apa yang udah mereka rasakan dari pemimpin sebelumnya. Kemarin coblos ini Itu juga. ini juga kok. Dia coblos yang berbeda kayak aku, gitu juga hidupnya gitu. Wah, ini siapa yang kita cobloskan ini mungkin nggak terasa di selama 5 tahun kita rasakan itu. Tapi perlu kita ketahui seperti kita bilang tadi, apa yang kita rasakan ini adalah ini hasil pencoblosan dari orang tua kita dulu gitu yang kita rasakan ini. Gitu juga dengan penerus kita nanti. Apa yang dirasakan oleh anak-anak cucu kita nanti tergantung siapa yang kita pilih hari ini. Nah, misalnya gini, anak muda ini yang memiliki kesempatan ya, seperti kita bicarakan tadi ya. Kemudian anak muda, sama-sama anak muda ini, apa pesannya misalnya supaya mereka itu berpolitik itu sesuai jalur masing-masing, tapi jangan saling mengganggu atau jangan saling menjatuhkan. Itu apa pesannya bagi pelaku anak muda, pelaku politik itu? Persaingan bersih. Ya, persaingannya lebih sehat gitu ya. Makanya nonton film KPU ya, Kejarlah Janji ya. Jadi ada film dari KPU itu namanya Kejarlah Janji. Jadi film itu mengedukasi anak muda bagaimana yang ditawarkan itu visi misi. Jadi jangan pernah, artinya apa? Persaingan itu sehat. Jangan pernah saling menjatuhkan antara kawan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya kita di Lok Sumawe ini, semua kawan mereka itu anak-anak muda itu. Jadi bagaimana anak muda ini, apa pesannya untuk mereka itu agar tidak saling menjatuhkan? Pak Anas dulu. Kalau saya fokus tujuan sendiri aja, nggak usah lihat orang. Jadi kita tujuannya mau kemana, fokus itu aja. Jadi cari jalan untuk mencapai tujuan itu. Orang mau buat yang lain terserah, kita nggak usah open mereka, nggak usah sikut mereka apapun itu ya. Jadi fokus tujuan sendiri, apa yang mau dicapai, lakukan hal-hal untuk mencapai tujuan itu. Jadi untuk mencapai kualitas demokrasi maka harus tawarkan demokrasi yang sehat itu ya. Itu Rifan ada tambahan untuk mereka? Ini salah satu contoh tentunya ketika ada calon yang bersaing dengan tidak sehat, itu sebenarnya salah satu kode ataupun kunci untuk kita. Maksudnya itu calon yang seharusnya tidak dipilih. Ya. Ini mungkin udah jadi alasan paling tepat sih untuk bersaing secara sehat gitu. Karena ketika ada calon yang bersaing secara sehat, mungkin belum sempat melaksanakan, belum sempat aksi, baru perencanaan, itu sudah jadi kunci untuk kita itu. Berarti ini singkirkan gitu. Oh, itu sama dengan film di dalam film Kejarlah Janji itu sama seperti itu. Udah nonton? Belum. Nanti nonton bareng ya. Jadi malam Selasa itu ada nonton bareng nanti di Dayah Modern Iyang Sunnah Kota Lok Sumawe nanti ya. Mungkin teman-teman itu bisa berpartisipasi untuk melihat salah satu produk daripada KPU. Jadi bagaimana menawarkan kepada anak muda, inilah kampanye yang baik, inilah kampanye yang bersih. Jadi jangan saling menyalahkan satu dan lainnya gitu ya. Ya, yang terakhir closing statement. Closing statement ini harapan kepada pemilih pemuda. Harapannya. Tadi pesannya ini harapan. Apa yang perlu kita harapkan dari pemilih pemuda ini? Dari Irfan ya? Dari ini dulu. Irfan persiapkan aja dulu. Dari Anas. Udah fokus gue dengerin gitu. Oke ya.
Harapan saya kepada seluruh pemilih pemuda ya, pemilih muda itu benar-benar serius ikut berpartisipasi dalam pemilu kali ini, benar-benar memberikan suaranya, benar-benar ikut serta sesuai dengan porsi dan tupoksinya. Jadi terlibat aktif, terlibat dengan serius dan memberikan hak suaranya pada 14 Februari nanti. Satu suara bisa menentukan. Kadang-kadang begini Pak Anas, saya ngapain milih? Kan satu cuma suara saya, nggak Iya. ada dampaknya gitu. Satu kayak 1.000 juga lah, kan banyak-banyak jadi 1 juta gitu juga. Satu jadi 1.000 nanti. Baik Pak Anas. Rifan. Dari Ivan ya. Ya. Ini untuk teman-teman pemilih muda yang alhamdulillah di pemilu kali ini kita sebagai mayoritas. Tentunya harapan terbesar kepada pemilih muda agar ikut berpartisipasi, ikut memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk menentukan arah tanah air kita. Namun tentunya penggunaan kesempatannya juga diikuti dengan bekal gitu. Jangan sampai asal coblos. Wah ini jadi bahaya juga jadinya. Nah tentu dengan risetnya mungkin saat ini sudah sangat mudah ya untuk melakukan riset dengan membaca track record dari calon-calon yang nantinya akan kita pilih gitu. Nah, jadi itu mungkin singkatnya. Itu Bagi pilih diiringi dengan riset. sudah ya. Terima kasih untuk Anas, kemudian ada Rifan, anak-anak muda yang luar biasa hari ini bisa menyampaikan berbagai macam informasi penting, ilmu penting, edukasi penting untuk kita, bahwasanya kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Anak muda itu memiliki peran yang besar, memiliki kesempatan untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilih. Baik, terima kasih kepada Anas, kemudian Rifan, ya. Sehat-sehat selalu ya. Semoga sehat di hari H. Kemudian semuanya insya Allah baik-baik saja. Terima kasih kepada kesempatan hari ini yang sudah memberikan berbagai macam ilmu, banyak sekali ilmu hari ini. Semua bermanfaat untuk seluruh teman-teman yang menonton YouTube Keep Kota Lusmawe. Demikian untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.